Headline-nya adalah Quartararo sedang digoda Aprilia untuk 2025. Nah, akhirnya juga berkembang dong nama Marc Marquez. Kayaknya mungkin bisa nih Davide Tardozzi pakai ngomong kayak gitu lagi. Artinya nambah lagi nih satu rider yang dipertimbangkan untuk di squad Ducati pabrikan. Yang menarik untuk dilihat dari Acosta tuh itu gitu ya, karena dia Spartan banget. Hai, selamat datang di Paddock Talk. Sekarang kita rekaman lagi lewat jarak jauh ya Mas Joni, karena semua itu harus dipikirkan bagaimana membuat Mas Joni nyaman juga gitu. Jadi kalau misalnya Paddock Crew nanya kenapa sih ini lagi sering banget rekaman pakai Riverside, karena kita harus mengantisipasi banyak hal ya nggak sih Mas Joni gitu. Jadi di tahun 2024 ini banyak banget hal yang mesti kita siapin. Makanya latihan terus lah, ini anggap aja lagi latihan. Latihannya buat apa? Tungguin dulu aja. Pokoknya aku sama Mas Joni akan bikin kejutan buat kalian. Jadi ya udah, pokoknya nggak usah yang dikit-dikit harus ke studionya Ducati Indonesia gitu kan. Jadi ya kalau pas bisa ke sana, hayu. Tapi kalau enggak, pokoknya kalian akan lihat banyak banget kejadian-kejadian yang memang mengharuskan aku dan Mas Joni tidak harus selalu berada di studio. Lah kalau di studio makanya kemarin di TV aja Mas Joni ya. Kita aja sekarang udah nggak di TV. Gitu. So sebenarnya ini adalah salah satu keindahan menjadi seorang konten kreator. Kita bisa bikin konten di mana aja, meskipun dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Salah satu contohnya nih Mas Joni kemarin waktu minggu lalu, aku tuh juga baru nggak begitu kita dengerin, gila banyak suara piring. Ini suara piring di rumah Mas Joni apa rumah aku juga nggak tahu. Jadi untuk minggu ini bukan suara piring, tapi kita akan mengeluarkan suara potong keramik. Gimana? Biar sekalian ganggu ya kan, piring doang, potong keramik dong ya kan, yang bikin tetangga pada berantem biasanya ya Mas Joni ya. Betul Jang. Mas Joni sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Jang, sehat. Lancar ya puasa ya. Semoga insya Allah, pokoknya go aja deh sampai selesai. Betul, mudah-mudahan Paddock Crew juga yang sedang berpuasa tetap semangat, tetap sehat, dilancarkan, emosi juga terjaga pokoknya. Meskipun hari ini sebetulnya agak menguras emosi, tapi kita mulai dulu Paddock Talk-nya dengan news flash. Yuk. Oke, kita sekarang lanjut dengan news flash ya. Ini adalah segmen yang pertama seperti biasa. Beritanya sih nggak banyak, cuman ada satu berita yang kayaknya ini sesuai dengan tema Paddock Talk hari ini, yaitu menjawab bisik-bisik tetangga. Itu adalah tema kita hari ini, Mas Joni. Jadi yang pertama, kemarin itu yang heboh adalah soal VR46 Racing Team yang katanya sedang bernegosiasi dengan Ducati, dan sekarang mereka tuh belum ketemu jalan keluarnya karena memang faktornya banyak banget. Salah satunya adalah memang dari Ducatinya sendiri, mereka itu punya kayak skema finansial barulah gitu untuk tahun 2025. Jadi secara ekonomi global memang tidak menguntungkan buat bisnis dimanapun. Ternyata aku kira cuma aku doang yang ngalamin, Mas Joni. Semuanya. Nah, ini konon memang kan harusnya udah nego nih untuk perpanjang 2 tahun lagi. Betul. Sama Ducati. Tapi kayaknya alot nih negonya. Alot di mana sih Mas Joni, dan apa benar kemungkinannya VR46 ini akan ke Yamaha dengan keadaan yang Yamaha sebetulnya lagi jelek banget gitu kan sekarang? Ya kalau kita melihat sebenarnya kan emang posisi dari VR46 Racing bersama Ducati ini sebenarnya proyek jangka panjang. Apalagi pada saat Polo Ciabatti memang punya proyek yang istilahnya selalu menduetkan pabrikan Italia dengan pembalap Italia, dan itu berhasil dengan kehadiran VR46 Racing Team. Sayangnya kan terus Polo Ciabatti ternyata harus lengser nih, pindah ke Ducati Off-Road, diganti dengan sosok yang baru yang istilahnya Mauro ini kalau saya melihat jauh bener lebih seorang yang financial banget Jeng, ketimbang dengan Polo Ciabatti yang istilahnya bener-bener dunia balap, bagaimana kedepannya, bagaimana prospeknya. Nah, dengan Mauro ini sepertinya agak sedikit kemudian berbau-bau istilahnya ekonomi. Nah,
Seperti yang belum ketemu adalah bagaimana harapan dari VR Fantasy Racing Team di 2025 untuk bisa mungkin mendapatkan spek motor yang lebih setara senada dengan squad pabrikan. Karena ya sekarangnya aja dengan kendala yang ada perubahan yang terjadi, ini menjadi sangat signifikan dengan performa yang terjadi di pembalapnya Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio. Dan kayaknya dari pihak Ducati untuk bisa mendapatkan motor yang katakanlah setara dengan pabrikan, itu butuh biaya lebih lagi. Nah, ini yang mungkin belum ketemu dengan antara Ducati Corse dengan VR Fantasy Racing Team terkait perpanjangan waktu yang berakhir nanti di 2024. Padahal kan kita sempat dengar mungkin akan dipercepat di awal-awal 2024 nih, tapi sampai MotoGP Qatar berjalan belum ada kabar lagi nih. Soalnya dari kabar yang aku dengar juga, jadi Mauro Gresili itu sebetulnya, tadi kan Mas Joni bilang, ini kan dia dari segi bisnis gitu ya. Nah, Iya, dia kayaknya nih gitu, negonya ke VR46, dia maunya naikin status deh gitu. Jadi jangan kayak satelit sekarang, tapi naikin kayak mungkin kayak Pramac gitu. Nah, tapi kan tentu itu bukan masalah, tapi keren dong, support factory, apa segala macam. Masalahnya duitnya, Kak. Dari VR Jadi itu juga dari VR46-nya juga harus dilihat bahwa secara ekonomi, artinya kalaupun itu kan bisa-bisanya bahasa marketing aja, ini aku nawarin kamu support factory loh kayak Pramac gitu. Iya, tapi duitnya ya kan gitu. Nah, sebenarnya bener ya Mas Joni ya, itu yang ditawarkan sama Mauro Gresili, dan aku dengar juga Ducati itu sebetulnya ke depannya akan mensuplai satu motor factory untuk tim satelit. Iya, betul. 2 tim satelit. Bener ya? Nah, berarti emang akhirnya dia akan menaikkan skema pembayaran untuk Ducati Corse sendiri. Betul, Jeng. Dengan kapasitas artinya nanti kan semua istilahnya sumber daya yang mereka miliki bisa dimanfaatkan atau diberikan lapangan kerja. Kan bagaimana kita ingat, dia ini berbeda, sistem ini berbeda, dan ini mumpung masih 2025, Jeng. Kalau nanti 2027 ketemu peraturan baru, mungkin akan berbeda lagi. Itu loh, Jeng. Betul. Nah, jadi gini, mungkin biar kita sebelum kita tutup segmen news flashnya, soalnya ini nanti akan nyambung ke segmen yang kedua, di mana kita akan menjawab bisik-bisik tetangga yang sedang beredar. Jadi intinya adalah Pedokru, intinya nih Ducati Corse sendiri, mereka itu biasanya kalau sekarang tim satelit kayak VR46, Gresini, nah itu kan mereka tuh pakai motor yang setahun lebih tua. Betul. Aman tuh gitu. Iya. Nah, untuk di tahun 2025 kenapa negosiasinya belum ketemu? Mereka itu maunya, pokoknya gue kasih deh satu spek pabrikan untuk tim satelit juga. Tapi masalahnya cuannya juga harus nambah. Dan tadi Mas Doni juga udah bilang bahwa artinya bukan cuman motornya doang, nggak cuma motor loh, tapi teknisinya. Nah, Ducati Corse ini pengen menyalurkan tenaga kerjanya untuk tim-tim satelit ini gitu. Nah, satelitnya duitnya juga terbatas. Nah, ini juga tentunya menjadi pilihan karena Gigi Dalinya juga udah bilang bahwa kayaknya tahun depan sih kita nggak mungkin nih supply 8 motor. Ya, katanya gitu. Betul. Berat juga buat Ducati Corse. Begitu ceritanya ya Mas Joni ya. Aduh. Oke, ini sekarang kita tutup dulu si segmen News Flash. Kita lanjut ngomong bisik-bisik tetangga. Yuk. Akhirnya beritanya terkonfirmasi sudah, Fermin Aldeguer, rider Moto2 dari tim Boscoscuro yang sedang naik daun, resmi dikontrak oleh Ducati Corse selama 2 tahun mulai dari tahun 2025. Dan Fermin Aldeguer ini mendapatkan juga plus 2 tahun, jadi bisa dibilang dia mendapatkan multi-year kontrak dari Ducati Corse. Belum dijelaskan kemana sebetulnya Fermin Aldeguer akan ditempatkan, tapi besar kemungkinan dia akan diplot untuk race bersama tim Prima Pramac yang belum dikonfirmasi juga siapakah yang akan menjadi partnernya dia di tim tersebut. Karena Jorge Martin sudah hampir bisa dipastikan dia tidak akan bertahan di Prima Pramac untuk musim 2025. Seperti yang sudah diungkapkan oleh Gino Borsoy, Jorge Martin targetnya untuk 2025 adalah dia akan pindah menjadi rider tim pabrikan. Apakah itu dengan Ducati Lenovo atau mungkin dengan tim lain. Selamat buat Fermin Aldeguer.
Nah, jadi Mas Joni, ini adalah segmen yang khusus untuk menjawab bisik-bisik tetangga. Aku tahu banget soalnya dikit-dikit tuh di DM ada yang masuk, ini beneran loh, bukan ala-ala influencer. Katanya kalau influencer suka banyak yang nanya, padahal gak ada yang nanya. Kalau ini beneran ada yang nanya Mas Joni, beneran. Sumpah ini lagi puasa gak boleh bohong ya. Betul, Jadi betul. ini tuh ada bisik-bisik tetangga yang pertama. Headline-nya adalah Quartararo sedang digoda Aprilia untuk 2025. Nah, ini sebetulnya berkaitan juga dengan statementnya Mayo Meregali yang dia Iya, juga, aku nggak tahu dia kesel atau gimana, pokoknya dia tuh di quotes, kita tuh bukan tukang sulap, we are not magicians, katanya gitu. betul. Nah, satu sisi kita udah pernah ngomongin nih minggu lalu, Quartararo nih agak-agak juga gitu ya, suka. Betul. Kalau denger tuh, aduh kan dia udah tahu, dia sendiri yang ngomong, Yamaha butuh waktu 3-4 Iya, bulan untuk mencari format. Itu dia sendiri yang ngomong. betul. Terus selesai Qatar, dia bilang, aduh gila ini kita lebih jauh daripada sebelumnya nih gitu. Lah kan kemarin udah bilang, lu juga tahu butuh 3-4 bulan. Kenapa sekarang pundung lagi? Terus akhirnya mungkin Mayo Meregali ini kalau menurut pemahaman aku, dia agak sedikit, ada Quartararo deh gitu kan, Iya. agak kesel juga. Iya nggak sih? Dan sejauh mana sebetulnya Mas Joni melihat Fabio Quartararo, Yamaha, dan Aprilia. Ini kalau plotnya menurut Mas Joni gimana? Saya sini melihat karena pertama adalah keputusan Quartararo mengubah dari awalnya punya seorang manajer menjadi manajemen Quartararo sendiri. Ini jadi Ya. istilahnya dia tidak punya batasan atau apa yang harus dilakukan. Jadi ini apa yang jadi agak nyampur nih antara benar-benar istilahnya perasaan pribadi dengan perasaan bisnis. Nah, ketika hal itu Hmm. nyampur, ini akan berakibat ke kondisi Quartararo tidak bisa memahami keadaan sebenarnya. Kalau kita mau jujur, Quartararo itu datang dari istilahnya bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa itu kan karena Betul. Yamaha. Mm-mm. Dari dia 2019 yang istilahnya itu ya kalau bagus syukur, nggak bagus nggak apa-apa, udah seperti itu kondisinya. Tapi kemudian dia menunjukkan hasil yang terbaik sampai akhirnya kemudian Superstar. betul. Dan Hmm. sebenarnya Yamaha menyadari bahwa Quartararo itu tidak akan bisa menjadi superstar kalau tidak ada istilahnya pembalap yang bisa mendukungnya. Nah, sayangnya di Hmm. saat coba ditandemkan dengan Franco Morbidelli itu tidak malah menjadi hal yang lebih baik, tapi malah menjadi bermasalah dan makin parah lagi saat Ya. Yamaha tidak tidak mematangkan struktur dari tes timnya. Nah, Hmm. kemudian pada saat kemudian Yamaha sekarang mulai membenahi, mulai istilahnya mencari cara, mulai dari bagaimana dia mempelajari atau menyamakan pengembangan dengan pabrikan Eropa, tiba-tiba seorang Quartararo ingin si motor M1-nya itu langsung serta-merta ala Kazam jadi yang tercepat. Tidak bisa seperti itu. Alak tau. Itu problem, Ya, Jang. ya, ya. Dan saya rasa Bener ini sih. Tapi saya gimana melihat gimana Mas loh, Joni? saya melihat bahwa memang seandainya Quartararo punya mental seorang juara dan juga seorang pengembang motor, mungkin tidak akan sampai pelimpan seperti ini. Jam kemarin, oke, dia udah mulai klop lah dengan Max lah, kita udah bisa ngerti apa yang diinginkan, terus 3 bulan tiba-tiba sekarang berbeda lagi dan bahkan Santer ya dia berkata seperti ini karena udah ada kayak semacam pendekatan dari pihak Aprilia. Ya, mungkin Betul. agak kalau pamannya wetonnya kayak nyambung, jangan dia lahir di bulan April jam. Jadi cocok lah masuk ke Aprilia. Oh enggak gitu ya. Makanya paling paling seru tuh ngobrol sama Mas Joni karena ada ilmu cocok logi di situ, weton. Nah, kan tuh. Ya ini kalau dilihat-lihat ini kayaknya tanggal lahirnya sama Aprilia cocok nih, Cocok. April ya kan? Itu, Jong. Meskipun sebetulnya Aprilia ini juga memang kita selalu bilang ya, kayaknya ini salah satu pabrikan yang bisa bikin domino efek juga gitu kan. Ini Iya, siapa nih yang akan masuk ke situ, dan itu siapapun yang akan mengambil, entah Alexis Spargaro juga harus kita baru. pertimbangkan apakah dia tahan Betul. atau enggak sebetulnya gitu ya. Nah tapi masalahnya selain Quartararo ada juga Jorge Martin Ya, yang betul. kalau si Alex nggak jadi pensiun, bisa Siul. jadi Alex lebih menghembuskan angin lebih ke Jorge Martin, ya nggak sih? Saya melihat ada faktor lain. Makanya nih Jorge Martin saat ini istilahnya lagi
istilahnya dipingit kalau pamannya orang mau nikah tuh Jeng. Bener-bener Mm-mm. dijagain sama pramaknya, meskipun kita tahu bahwa kontraknya tidak diperpanjang. Sepertinya pramak Betul. coba coba untuk mendorong Jorge Martin di MotoGP musim ini keluar zona nyamannya lebih jos lagi Jong. Jadi istilahnya tidak Ah, hanya tampil bagus di saat Sabtu, tapi juga di Minggu. Tujuannya apa? mm, Dia agar bisa di akhir musim menjadi juara dunia. Seandainya dia bisa, katakanlah di akhir musim jadi juara dunia, tidak menutup kemungkinan Ducati akan memperpanjang kontraknya lagi Jang sebagai pembalap pabrikan. Tidak menutup kemungkinan juga mungkin akan memberikan karpet merah untuk masuk ke skuad pabrikan. Ini mungkin yang menjadi skenario kenapa saya melihat Quartararo coba mengambil istilahnya celah yang momen. ada saat ini. Ya, Betul. tapi memang nih, ini emang makanya nih, kenapa episode Pedok Talk yang kali ini tuh menurut aku sebenarnya emang nggak ada yang mau kita review juga, Iya, tapi ini sumpah bikin pusing banget ya kan? betul, betul aja. Karena nih gara-gara beritanya Quartararo keluar, terus udah gitu ada statement juga dari Borsoy, bukan Borswa ya, Iya, Jimmy Borsoy, yang dia bilang bahwa sebenarnya tuh future-nya Jorge Martin di Prima Pramak tuh ya udah mau berakhir sih, gitu. iya, Dia udah ngasih kode gitu. betul. Dalam arti, sebetulnya memang kayak kata Mas Joni bilang, Pramak ini mendorong Jorge Martin untuk lu ke tim pabrikan deh, Iya, gitu. Ducati Red, ya, Ducati Lenovo, atau ya kemana kek, gitu. Tapi lu nggak di sini lagi, udah 4 tahun kan dia di sini kan? betul, Jang. Dari Iya 2021. benar. Heeh. Nah, jadi makanya Borussia juga bilang kayak gitu. Tapi masalahnya ada lagi nih. Tadi kan kita udah ngomongin soal si Ducati ini, belum masalah yang satu lagi aku keluarin kartunya. Ini masalah keuangan dulu ya Mas Doni. Kita fokus di masalah keuangan. Aku masih ingat dan kita pernah bahas juga. Jorge Martin itu pengen naik status ke Oh, factory iya, rider lah pasti. betul. Nah, factory rider itu tentunya uangnya lebih banyak. Tapi Setuju. memang dengan hadirnya Mauro Gracili ini, dia juga Gasly. tuh pertimbangan secara finansial tuh jadi berubah. Iya, Di tahun 2025, sekarang itu kontraknya tidak akan beda jauh sama satelit. setuju. Sebetulnya gitu. Setuju, Jang. Karena dengar-dengar Aldeguer aja udah, kayaknya dia cuma dibayar 300.000 euro deh gitu. Dan itu kayaknya agak kecil ya Bener. Iya, sebetulnya betul, kan, betul. untuk pramak gitu ukurannya. Tapi memang sebetulnya kondisi ekonomi yang tadi kita udah sebutin ya Mas Joni, ini juga sedikit berpengaruh. Nah makanya apakah ini juga akan, misalnya nih, kok Ducati cuma segini-segini aja, udah gitu, plus Jorge Martin juga sebenarnya agak pundung dengan Ducati merah gitu. eh Kalau misalnya Aprilia bisa menambahkan kontrak yang lebih besar, ya mungkin itu akan jadi hal yang beda juga pertimbangan, iya nggak sih? Pasti, Jeng. Makanya sih sebenarnya kalau kita melihat Aprilia pun, Aprilia ini kan lagi expand juga, Jeng. Tapi Iya, expand betul. motor ini juga belum menunjukkan hasil yang mencolok nih. Artinya apa? Mm-mm. Buat ke depan Aprilia untuk mendapatkan cuan tambahan, mendapatkan tim satelit lagi, ini agak sulit kalau performa Aprilia 24-nya tidak segarang atau tidak bisa mengimbangi motor Ducati di MotoGP. Makanya sebenarnya Aprilia Ben- pun coba untuk bisa mendorong performa Aprilia musim ini lebih cepat sehingga tahun depan dia punya bargaining position. Syukur-syukur ada tim lain mungkin yang tim satelit lain mau menggunakan motornya sehingga istilahnya jualan motornya jauh lebih banyak, income pun lebih tinggi. Nah, dari sini mungkin akan menjadi istilahnya struktur dana untuk bisa mendapatkan pembalap yang mereka inginkan. Problem Aprilia memang satu itu saat ini dia. adalah Nah, belum punya pembalap yang bagus, Jeng. Itu. mm-mm, mm-mm. Iya Jadi benar-benar ya benar. Tapi emang emang ini tuh kompleks banget sih, karena sebenarnya bukan masalah ini aja ya Mas Joni, bukan hanya masalah dia mau pindah kemana karena motornya bagus, tapi masalahnya ya, adalah ya du- ini masalah struktur finansial yang ini tuh ternyata bikin pusing loh gitu. Baru pada tahu kan, ini kan bukan masalah dia ditawarin ini kontraknya iya, berapa, cocok atau enggak juga iya, gitu. Karena bener-bener dengan struktur finansial Ducati ini, kita juga tadinya kita nggak kepikiran sama sekali ya di sini ya Mas Joni. Oh, emang kenapa, kan cuma sekedar kontrak-kontrakan doang? Enggak. Nah, aku tambahin lagi supaya Mas Joni pusing. aja. Jorge Martin dengan struktur finansial Ducati bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Meskipun Enggak, sebenarnya betul. memang tujuan utama adalah ke Ducati Ducati, Factory. betul.
Betul. Tapi ada satu nama juga yang menurut Davide Tardozzi, kenapa enggak Marc Marquez bergabung dengan Iya. Ducati Lenovo tahun 2025? Aduh, gila aku tuh pas kemarin bikin topik buat kita hari ini nih, aku juga pusing banget sih. Aku kalau jadi Ducati juga, aduh ya Allah, ini banyak banget karena Ducati ini adalah salah satu pabrikan, bukan salah satu, satu-satunya pabrikan yang paling seksi sekarang Iya, dan betul. ditaksir sama banyak rider. Jadi siapa yang nggak mau naik Ducati ya kan? Nah, makanya Mas Joni dengan adanya nama Marc Marquez juga yang kemarin udah ada ilmu cocokologi juga. Aku jadi ingat Mas Joni. The Race tuh, media The Race, kalau misalnya pedok lu suka nonton gitu, suka nonton podcastnya, terus udah gitu Iya. suka lihat Instagramnya juga. Kalau Marc Marquez itu ada di top 4 di race di Qatar, artinya biasanya dia jadi juara dunia. Itu mau cocok lagi itu, ingat Mas Iya. Joni. Nah, itu belum tentu ya, tidak terkonfirmasi, tapi biasanya menurut statistik. Nah, akhirnya juga berkembang dong nama Marc Marquez. Kayaknya mungkin bisa nih, Davide Tardozzi pakai ngomong kayak gitu lagi. Artinya nambah lagi nih satu Iya. rider Iya. yang dipertimbangkan untuk di squad Ducati pabrikan. Bagaimana pendapat Mas Joni? Cuma Pusing kalau banget. sebenarnya kalau mamanya seorang Marc Marquez, tentu ini akan menjadi istilahnya ladang buat Ducati pabrikan seandainya mengontrak, bisa mendapatkan berbagai macam iklan atau sponsor. Itu sih Jeng. Cuman memang terkait dengan cocok logi lagi bahwa agak harus dibuktikan oleh seorang Marc Marquez bisa untuk menjadi juara dunia, karena kalau kita melihat kemarin Ah, performanya sendiri kan dia masih belajar beradaptasi dari yang biasanya dari awal garang. Kemarin dia coba tahan sabar sampai kayaknya kemarin tuh udah nggak sabar harus mengeluarkan kemampuan terbaiknya, padahal kan Ducati saat ini performa motor yang memang seperti itu yang pertama. Kedua, kalau kita melihat ada sedikit ya handicap buat seorang Marc Marquez karena dia menggunakan motor yang spek 2023. Dimana kalau kita lihat kemarin duel di straight line Qatar antara Jorge Martin atau Brad Binder, ya kalau dengan Peko udah jauh banget, itu selalu mm, kalah di saat tikungan pertama. Jadi saya rasa ya. memang mungkin seandainya katakanlah si Marc Marquez ini terpilih, saya rasa bukan karena dia menjadi juara dunia, tapi kalau tidak jadi juara dunia tetap diambil ke pabrikan, ini ada faktor dia mencoba untuk bisa mendapatkan, ya tadi seperti Jeng Lucy bilang, Marquez masuk ke pabrikan Ducati ini akan menjadi seksi sehingga makin banyak istilahnya sponsor-sponsor yang ikut terlibat. Tapi kalau seandainya Hmm. Ducati merekrut Marc Marquez sebagai juara dunia, tentu harganya pun akan mahal, Jeng. Dan bisa jadi Marc Marquez tidak akan yang seperti biasa ditetapkan oleh eh, Ducati dengan setahun, tapi dia akan menawarkan diri, ya harganya harus sama dengan kontrak Francisco Bagnaia. Nah, ini bakal boncos lagi buat Ducati, Jeng. Oh iya bener itu kan. Kebayang nggak kalau kita aja mikirin skenario-skenario itu, ya Allah ini kalau jadi Gigi Dalinya, jadi Gracili ini bingung Desili, banget ya gitu. betul. Ya kan? Sementara Paolo Ciabatti mungkin aku senang-senang aja dengan MX. Iya, Aku nih dia betul, keluar Jeng. di saat yang tepat. Benar-benar. Nah, oke, berarti Marc Marquez mungkin juga, tapi ya dengan performanya dia artinya juga ya ini harganya juga pasti akan lebih mahal. Nah, Itu, Jeng. ada pertanyaan juga Mas Joni, mungkin nggak kalau Fabio Quartararo, misalnya nih Aprilia alternatif, dia nggak ke Aprilia, Oke. mungkin nggak sih dia ke squad satelit Ducati gitu? Kalau saya melihat dengan kondisi manajemen sekarang dipegang sendiri ya, tidak ada profesional dari manajemen yang sudah profesional berpengalaman di MotoGP, saya rasa kemungkinan iya, Jeng. Artinya apa? Dia Kemungkinan, juga dia juga melihat anjir, Marc Marquez saja naik yang 23 bisa seperti itu, masa ya gua enggak? Saya rasa akan ada seperti itu dengan istilahnya dengan nilai kontrak atau klausul mungkin ya tidak perlu berdurasi panjang, cukup mungkin dengan hmm, semusim dia coba untuk membuktikan diri tampil cukup bagus. Nah, ntar proposal yang dia tampilkan di musim bersama satelit Ducati cukup bagus, dia bisa menawarkan ke pabrikan jauh lebih mahal aja. Seperti itu konsepnya bener. mungkin. Kemungkinan yang terbuka pintunya di Ducati satelit siapa? VR46.
VR Atau 46 saya melihatnya mungkin Gretchen? Gresini malah Jong. Ya Gresini ya yang ya paling ya ya. mungkin Jong. Karena Gresini satu Iya ya. hal adalah tim yang squad yang memang istilahnya tidak punya paradigma atau dogma tertentu kan. Artinya dia emang terbuka, kekeluargaan, siapapun boleh masuk. Dan ini memang sudah dari sejak awal, Gresini ini squad yang Hmm. bukan hanya memandang, wah harus si A, harus si B yang masuk. Ini yang membuat ya istilahnya banyak cerita dari mulai Jepang pertama kali Deijiro Kato masuk, kemudian kita ingat ada Marco Simoncelli, kemudian juga Mm-mm. bagaimana akhirnya ya ada seorang Tony Elias tampil pertama kali di Moto2 bersama Gresini dan ya paling baru ini ya kehadiran seorang juara dunia 6 kali memutuskan untuk gabung ke Gresini ya saya rasa seandainya ya Quartararo memiliki Gresini ini pilihan yang paling masuk akal menurut saya Jauh. Oke, nah jadi ya sekarang tinggal pedok kru nilai aja gitu ya. Tapi sebetulnya yang kita harus sama-sama tahu, wah tapi ini emang ternyata tidak semudah waktu kita kemarin bikin cocok-cocokan gitu ya Mas Jenny. 2025 tebakannya siapa? Kan ya Betul. gitu, giliran sekarang udah mulai berhembus nih, dan ini makin akan kenceng lagi berhembus isu tentang silly season ini nanti dekat-dekat Kotas, di saat Marc Marquez mungkin menang Betul. gitu kan, Iya, iya, setuju. di saat ya dong Fabio Quartararo juga mungkin udah apaan nih Yamaha, mungkin dia akan komplain lagi di situ, padahal karena emang di Betul. Kotas ya menjelek selalu gitu kan. Emang bukan sirkuitnya Yamaha. Nah, terus ada satu nama lagi yang menjadi pertanyaan besar di tahun ini adalah Marco Bezzecchi. Nah, dia Idi. kan sebenarnya kita weekend ini nih kita mau nonton, kita akan lihat Portimao. Nah, dia itu di Portimao kemarin podium dong tahun lalu. Betul, Jam. Betul. Garang lah dia tahun lalu. Tapi tahun ini Mas Joni, ya Allah, kasihan banget deh Marco Bezzecchi. Memang udah pasti kelihatan dia nggak cocok sama GP23. Bahkan Iya. dia bilang bahwa aku udah lihat tuh gitu statementnya Enea Bastianini waktu tahun 2023 apa aja. Pas aku baca dan aku dengerin, wah ini gue banget, semuanya ini gue banget yang gue alamin gitu. Nah sebenarnya emang secara karakter mesin GP23 ini memang berbeda banget sama GP24 yang memang si Bezzecchi kan bilang gitu ya, aku tuh nggak bisa bikin motor ini berhenti. Cornering jadinya lelet. Jadinya aku bener-bener nggak punya corner speed sama sekali gitu. Emang nih gara-gara riding style yang nggak cocok atau kenapa nih? Karena gila Bezzecchi tuh sedih banget sih dari hero to zero banget ya nggak Zero, sih betul. sejauh ini ya. Baru dari race pertama gitu. Karakter mesin yang 2024 ini agak berbeda, Jeng. Ini memang apa yang diinginkan oleh Peko Bagnaia. Jadi benar-benar strictly request dari Peko Bagnaia, kemudian ini dicocokkan Hmm. dengan pairing yang diharapkan. Nah, sementara dengan mesin yang hampir dikembangkan ini, yang 2024 dan kemudian 2024 ini udah pakai full fairing yang dipakai saat ini, itu tidak ada masalah. Nah, sementara 23 itu mesinnya karakternya berubah, tapi kan fairingnya ya 11-12. Ini yang Ya. tentunya harus benar-benar jadi fokus buat seorang pembalap, terutama Bezzecchi Hmm. yang sebenarnya ya karakter balapnya itu ngerem sedekat mungkin, ngegas cepet-cepetnya. Nah, itu nggak kejadian di 23 Eko dong sebetulnya ya karakter dia. betul. Cuma kan Peko itu kan sudah menggunakan paket aerodinamika yang 24 yang. Nah, seandainya mungkin yang 24 ini diturunkan ke Bezzecchi, mungkin masalahnya hilang. Nah, problemnya adalah ya kan squad satelit, masa ya dikasih spek pabrikan, ntar apa kata dunia gitu. Penyesalan selalu datang terlambat karena kalau Ya, duluan namanya pendaftaran ya Mas pendaftaran. Joni. Yang Betul. kalau udah begini, pertanyaan selanjutnya, apakah ini kan kita episode seandai-andainya gitu ya Mas Joni ya dari tadi. Betul. Kalau udah kayak gini aku langsung mikirnya tuh kan, Bezzecchi sih ini pertaruhan yang salah menurut aku. Dia memilih bertahan dengan alasan ini sih kata gurunya ya, Iya. katanya Valentino, udahlah bertahan aja di VR46 dengan
kekeluargaan, udah nyaman, terus udah gitu Iya. biasanya Ducati kita belajar dari Ducati GP21 ke 22 itu berantakan. Iya. Jadi mungkin itu juga pertimbangannya, udahlah ntar biasanya kalau yang motor-motor paling baru tuh berantakan nih, susah Iya. setupnya segala Betul. macam. Betul. Ini kan lu di sini aja gitu. Ternyata riding style-nya seharusnya lebih cocok dengan GP24. Suka gemes gak sih? Kayaknya dia kalau pakai, yang kayak Mas Joni bilang, kalau Iya. paket GP24 diturunkan, kayaknya dia malah gaspol gitu. Kesel Ya, banget gak sih? makanya mau nggak mau ya BJK harus bersabar, paling tidak ya separuh. Sampai sepang kayak Enea. Betul, itu Jeng, lama juga gitu loh Jeng. Nah, siapa tahu ya harapannya sih dengan kondisi dia coba ini, coba itu, elektronik diulik, harapannya makin bisa dapat. Karena kemarin pun kalau kita melihat Fabio Di Giannantonio ya so far sih bisa jadi referensi buat Marco Bezzecchi untuk bisa menaklukkan motor GP23 yang saat ini dirasakan tidak klop dengan Marco Bezzecchi. Benar. Padahal kita belajar dari tahun lalu, Fabio Di Gio itu adalah rider yang sebenarnya dia tuh lama loh kalau adaptasi. Ya kan? Lah orang dia GP22 aja lama gitu kan, ada aja masalahnya gitu kan. Tapi giliran sama GP23 mungkin karena mentality yang berbeda juga sih gitu. Aku lihat dia masuk ke musim 2024 ini dengan mental yang sangat ya udahlah gitu. Gue santai aja, orang kemarin aja hampir nggak bisa kerja gitu kan istilahnya. Tapi sekarang kesempatan, jadi ya udahlah, nggak ada pressure gitu sekarang. Sementara mungkin Bezzecchi banyak yang berharap dia bisa melakukan sesuatu, ya paket motornya salah deh gitu. Nah, Mas Joni, ini sebelum kita tutup segmen ini, aku tuh sebenarnya pengen tanya juga dengan menyambung soal Fabio Quartararo tadi. Dia kan udah nggak sama Eric Mahe. Jadi sebetulnya kan dia yang paling berpengalaman dia ngatur strateginya. Sekarang dia sendirian. Dengan segala komplain-komplainnya dia. Sampai dia sempat mengatakan ada, kan kita kemarin ada bercandaan Ducati Cup. Dia sendiri sekarang bilangnya ada Japanese Cup sekarang. Gitu, ya kan, Japanese Championship gitu istilahnya. Tapi kalau kita melihat dari hasil dari Qatar GP di Lusail kemarin, Honda sama Yamaha ini dua-duanya tuh emang lagi busuk banget deh. Udahlah ya gitu. Nggak ada yang lebih baik sebetulnya dilihat dari hasil Qatar kemarin. Ya Fabio Quartararo memang yang paling bagus di antara pabrikan Jepang lainnya. Tapi jujur aku sih appreciate banget dengan squad HRC, dengan Honda. Baik Mir dan juga Marini, busuknya tuh pol, ya kan? Marini terakhir loh, ya kan? Bahkan dia lebih jelek dari Franco Morbidelli sebenarnya. Tapi entah kenapa tahun ini vibe-nya Honda tuh lebih positif. Dan Cecchinello juga bilang bahwa gila, aku salut banget sih gitu. Cecchinello nih bosnya LCR ya, Pedocru. Dia bilang aku salut banget dengan Honda karena aku nggak pernah ngelihat Honda sebanyak ini nurunin personel. Karena benar-benar mereka seserius itu gitu. Nah sementara Yamaha nih udahlah cuma 2, ya kan motornya. Betul. Ini secara internal antara aku udah oke, aku nggak suka, gimana gitu. Iya nggak sih, Honda nih kayak punya semangat yang berbeda. Menurut Mas Joni gitu nggak? Jadi kalau melihat kemarin performa Quartararo sendiri kan sebenarnya bukan karena motornya jauh lebih baik daripada Honda aja. Tapi kalau kita melihat memang kemampuan Quartararo sadar untuk mengatur atau memanajemen semaksimal mungkin di Qatar ini. Dan itu diakui oleh Johan Zarco, yang dia menguntit di belakang seorang Quartararo, kemudian dia berhasil coba nyalip, dia baru sadar, wah strategi Quartararo ternyata benar, dia coba semaksimal mungkin menjaga ban pada saat Zarco kemudian habis ban, dia pun harus menyerah untuk disalip oleh Quartararo. Kalau secara performa, saya melihat justru memang benar kata Jeng tadi, HRC jauh lebih istilahnya bisa mengembangkan dengan semaksimal mungkin dengan kondisi yang ada. Itu pertama. Yang kedua ya jumlah pembalapnya banyak sih itu mereka Jeng. Jadi bisa diatur secara maksimal dan masukannya seperti apa. Beruntung semua masukan yang diberikan oleh semua pembalap itu istilahnya sama bunyinya gitu. Masalahnya di sini. Nah, sementara untuk Yamaha kan ya masih istilahnya Fabio Quartararo sentris. Bahkan kehadiran seorang Alec Rins yang notabene diharapkan bisa menyuntik performa pun belum begitu maksimal. Lain cerita kalau seandainya Alec Rins mungkin benar-benar dalam kondisi yang lebih baik. Karena saya melihat trennya di Yamaha ini adalah
tidak ada sosok penopang yang selama ini zaman ada Rossi terus dipertahankan, kemudian setelah Rossi nggak ada, ini yang kemudian hilang nih, siapa pembalap yang menjadi istilahnya backbone untuk Lem lah pengembangan, gitu ya. ya untuk pengembangan motor. Karena apa Iya, yang terjadi di Yamaha ini kan kejadian ke Honda juga. Hilangnya Pedrosa ini sempat membuat akhirnya arah pengembangan Honda pun kelimpungan. Bandingkan dengan hmm, sekarang KTM, ada Pedrosa, malah beranjak naik. Ya bener kata Jeng lah waktu itu iya, bilang, ya siapapun pembalap di belakang Pedrosa pasti juara dunia. Dan itu Jeng, sepertinya di KTM ini saya melihat akan dengan kehadirannya Pedrosa ini Erdo. akan membuahkan harapan bahwa tidak menutup kemungkinan KTM juga Hmm, disumbangkan oleh Pedrosa menjadi juara dunia di MotoGP ini. Saya melihat memang Yamaha dan Honda saat ini kehilangan sosok yang dijadikan istilahnya pembalap pengembang, istilah pembalap yang bisa membuat motor yang lebih baik itu ya. nggak ada. Dan Hmm, kondisi itu diubah tuh oleh Honda dengan mendatangkan pembalap yang pengalaman. Nah, sementara Yamaha ini masih ya istilahnya lagu lama lirik baru gitu loh, Jeng. betul. Tidak mengubah-ubah siapa pembalap pengembang yang terbaik itu. Betul. Di Honda pokoknya sih aku percaya banget sebetulnya meskipun dia tuh tapi dia maksudnya ini loh aku tuh apresiasi banget mereka sangat positif dalam menghadapi kebusukan Ya, ini gitu ya. betul, Karena Jeng. mereka punya Johan Zarco, punya Luca Marini, terus udah gitu yang tadi Mas Joni bilang, semua itu kalau ditanya briefing gitu ya, masa lalu apa semua sama gitu. Ya masalahnya ini udah tahu solusinya apa. Udah ketemu belum Udah tentu, tapi ketemu, pokoknya kita betul. udah tahu. Setuju. Kalau ini ya kebayang ya Mayo Meregalej tadi yang kita bahas dia aja aduh kita tuh bukan tukang sulap nggak bisa tinggal tiba-tiba teng gitu Iya. kebayang nggak sih dari semua yang sudah bekerja terus udah gitu ridernya bilang ini lama banget ini nggak bisa nih kayak gini nih terus tiba-tiba dia udah bilang dia udah berkomunikasi dengan yang lain kebayang nggak gitu kalau kita jadi mekaniknya gitu kalau kita jadi engineer-nya elah ntar dulu Nah, paling betul, betul, Jeng, betul, betul. nyet aku dimarahin ya abis ini. Tapi kalau emosi, ya bener gak sih? Maksudnya kalau kita ditempatkan sebagai orang yang bekerja gitu ya, kamu deh gitu lagi dikasih target gitu kan, pedokru Iya, terus tiba-tiba yang ngasih target, tapi kamu lama deh kerjanya gitu. Ya bentar dulu kali. iya, setuju, Baru Jeng, juga race setuju. pertama. Ya memang tidak ada yang mudah. Memang tantangannya adalah aku inget banget salah satu quotes yang menurut aku ini menggambarkan sulitnya menjadi seorang rider MotoGP. Kalau nggak salah Casey Stoner yang pernah bilang gitu ya, Mas Betul, Joni. betul, Jeng, betul. Orang itu bisa jadi juara dunia itu bukan di saat dia tampil grafiknya bagus mulu gitu. Enggak. Iya, Di saat lagi busuk harus tetap tampil aja gitu. Jadi juara dunia tuh bukan ya juara dunia tuh harus menangnya banyak, poinnya banyak iya banyak, betul. betul. Tapi mereka tidak akan mungkin secara konstan bagus melulu. Jadi di saat mereka lagi drop, nah itu gimana caranya mereka harus tetap secara mental harus kuat lah gitu. Nah itu emang susah emang jadi rider MotoGP makanya jadi Setuju, kita Jeng. aja jadi content creator komentar doang ya kan? Ini udah sekarang Oke, siap. kita tutup dulu. Ini kita akan ngobrolin tentang apa yang akan terjadi di Portimao. Oke. Aduh, gini loh Mas Joni, kita akan melihat sirkuit yang beda lagi, yaitu Iya, Portimao, ya kan? Portimao ini banyak yang, terutama buat si anak baru, Pedro Acosta, dia belum pernah di sini. Terus ini iya, adalah sirkuit yang kalau katanya rider-rider tuh kayak roller coaster, gitu. Karena banyak blind spotnya, banyak betul. elevasi juga, gitu, Iya, turun. Terus harus menuntut konsentrasi yang tinggi. Nah, tapi aku ingetin dulu hasil dari race tahun 2023 tahun lalu sprint podiumnya adalah Pecco Bagnaia, iya, juaranya Jorge Martin P2, Marc Marquez P3. P3. Masih Honda loh itu. Terus udah Iya, gitu featured race-nya di hari Minggu yang menang adalah double winner ya, double benar win tadi untuk Bagnaia, Pecco betul. Bagnaia. Terus ada Maverick Vinales yang aduh kalau semua jurnalis ngomongin Maverick Vinales tuh kayak Ah,
kan, rider bagus tapi kenapa nggak meletek-meletek. Dia tapi P2 loh waktu tahun lalu. Dan juga ada Marco Bezzecchi yang tadi udah kita omongin juga, dia ada di P3. Dan pole position tahun lalu adalah Marc Marquez. Kebayangkan, aduh, dengan Honda yang busuk begitu dia bisa pole position. Kebayang dong tahun ini gimana ya. Yang itu juga dia bilang, aku belum limit loh ini pakai GP23. Aduh, Mas Joni, sebenarnya si Portimao nih gimana sih? Karena kan ini tuh akan beda mainan lagi nih sama Lusail kemarin. Lusail tuh kemarin masih bisa dibilang ya hasilnya ketaker lah gitu. Nah, Portimao ini banyak yang memprediksi, terutama teman-teman jurnalis, mereka bilang, wah ini sih pasti bakal berantakan banget nih gitu. Udah ada Pedro Acosta yang belum pernah di sini gitu kan. Terus udah gitu ada Marc Marquez yang pakai motor baru. Betul. Terus ada Pecco-nya ya gitu yang dengan GP24 yang akan menjadikan pembuktian apakah sebagus itu GP24. Menurut Mas Joni akan kayak apa nih fight-nya weekend ini? Jangan lupa Jeng, KTM juga Jeng, kan sempat KTM tampil bagus juga di Portimao. Brad Binder, Jack Miller ini bisa ya masuklah daftar persaingan yang bikin bingung. Betul. Dia kan secara umum ini kan sirkuitnya memang roller coaster. Jadi memang menuntut istilahnya tidak hanya handling suspensi tapi juga kelincahan. Tapi kalau kita melihat sejarah dari 2021 selalu terjadi insiden yang istilahnya cukup horor. 21 bagaimana 2021 kita ingat Martin pertama kali tampil dia cedera langsung absen. Kemudian ya tahun lalu ya seorang Espargaro harus akhirnya pensiun. Dan ya belum lama kemarin ya itu Franco Morbidelli yang sampai dibantu oleh abang adik Marquez itu. Jadi yang apa sih poinnya yang paling bahaya tuh apa sih? Karena tadi kayak Mas Joni udah sebutin gitu ya listnya Pol Espargaro, terus Franco Morbidelli yang kemarin sampai bahkan nggak sadar gitu kan sampai dibantuin sama Alex sama Mark. Apa ini sih adalah poinnya? di titik tikungan 7 yang menanjak, kemudian 8 turun ketemu 9 yang ke kiri flowing. Ini agak sulit mengantisipasi karena ada sedikit efek flying atau terbang di mana motor kemudian tidak mencapai istilahnya daya traksi maksimal karena baru nyampe ke tanah. Kalau mamanya mungkin digas langsung spin sehingga buang motor ke luar lintasan. Ini benar-benar butuh istilahnya teknik khusus. Dan bahkan kalau kita pernah ingat juga di Moto3 juga Mario Aji pernah crash tuh di tikungan 89. Jadi ini memang sangat krusial bagaimana ya antara tikungan yang blind spot harus dia bawa tikungan kencang dan juga menuntut pengereman yang cukup istilahnya konservatif tapi tidak sampai harus pengereman yang kuat. Kalau mau kuat malah membuat motor kehilangan kestabilan, malah ya si motornya mengalami high side atau low side. Dan memang yang krusial itu di tikungan 8, 9, dan 10. Sementara yang menjadi krusial terakhir itu yang benar-benar flowing dan menjadi penentu kadang-kadang si pembalap pole position atau tidak, itu dari mulai tikungan 14, 15, 16 sampai garis finish, Jeng. Dan itu sebabnya kemarin kalau kita lihat seorang Marc Marquez pole position karena kan nyuri anginnya tuh jago banget, Jeng. Nah, ini kita nggak tahu apakah dengan Desmosedici 23 ini dia masih perlu towing atau dia akan lari mandiri gitu loh. Iya, lari mandiri. Soalnya ya, waktu di Sepang race tahun lalu tuh, Mas Joni yang lagi dia nebeng sama Pecco Bagnaia gitu kan. Towing-towing tuh biasa. Aku dulu juga waktu lagi kencang-kencangnya semua orang towing aku. Terus ini aku mau remind lagi. Jadi mumpung kita baru masuk ke seri kedua gitu kan, Paddock Crew. Jadi waktu di Sepang kemarin, race ya, bukan yang tes. Race tahun 2023. Betul. Karena pas aku lagi di situ, dia bilang, pokoknya tahun depan di saat aku lagi naik Ducati, aku berharap aku yang punya masalah ditowingin sama banyak orang. Aku pengen banget sih ditowing. Artinya kan motornya kenceng. Iya. Jadi kita lihat ya, apakah dia di tahun ini justru akan dijadikan target untuk dicuri anginnya. Betul. Nah, iya bener. Tapi menurut Mas Joni, KTM ini menarik banget. Sebelum kita tutup. Betul. Kita kan jarang ngomongin KTM nih sebenarnya. Apalagi sebenarnya mereka tuh soalnya gini, bukan kita nggak mau ngomongin KTM, tapi KTM ini bener-bener kalau Pecco Bagnaia kemarin bilang Qatar we work in silence, KTM lebih work in silence lagi. Mau nggak mau lebih kelihatan, ya kan? Betul. Jadi kemarin
itu yang aku lihat salah satunya dia kan pokoknya edge gripnya lagi berusaha untuk diatasi masalahnya, makanya pakai carbon chassis fiber gitu, carbon fiber chassis. Terus kemarin aku tuh ngelihat kayak di site-nya dia untuk ground effect-nya itu dia kayak ada double side-nya gitu, iya nggak sih Mas Joni? Betul, Jeng, betul. Jadi memang buat ground effect yang lebih nempel lagi gitu maksudnya. Iya, itu kan Qatar. Nah, kita nggak tahu nih untuk yang di Losa ini sepertinya dia udah ada kunciannya, Jeng. Dan kadang-kadang ini memang cara melihat KTM itu ya tinggal di 3 pembalap yang ada nih. Kalau nggak Brad Binder, Jack Miller, ya Acosta. Itu sih yang melihat. Ya harapannya Augusto Fernandes bisa ikut serta. Dan seandainya ini mungkin quartet ini bisa tampil maksimal nanti di Portimao, bukan tidak menutup kemungkinan, wah kejadian nih, bener-bener KTM lah yang menjadi lawan yang harus diwaspadai oleh Ducati. Bener sih. Terus kan kemarin sempat ada gosip juga Mas Joni itu kan, gila ini hari ini episode gosip banget ya. Mohon maaf ya Allah, mudah-mudahan pahala tidak berkurang. Amin. Tapi kemarin kan juga Guidotti bilang kan gitu, oh kita sih pengen sih punya Marquez di KTM, gila semua orang aja pengen pakai Marquez, kesel. Habis jago. Terus tapi Guidotti bilang tapi sepertinya Marquez akan memainkan kartunya dengan Ducati. Tapi kan kita kemarin udah sempat ngomongin Mas Joni, kalau di KTM buat apa? Udah ada Binder 2026 juga, bahkan tinggal satu lagi udah ada Pedro Acosta. Itu betul. Ya mungkin salah satu hal ini takutnya ketakutan dari KTM, siapa tahu nanti Acosta pada saat tampil bagus dia merasa digodain Ducati. Iya, nah kalau mamanya kesempatan itu hilang ya opsinya ke Marc Marquez. Ini seksi loh kalau Marc Marquez masuk kan bener-bener udah saya rasa itu pabrikan perusahaan migas Spanyol bakal gabung KTM Red Bull tuh kalau seandainya kondisi itu yang terjadi, Jen. Bisa bilang dari mana buktinya bahwa Marc Marquez itu adalah komoditas yang seksi. Jadi ya sekarang nih di Grace ini aja pedokru kita tuh kalau Mas Joni juga mungkin udah dikirimin email gitu ya sama Grace ini. Setiap kali ada perpanjangan kontrak atau kontrak baru gitu ya. Betul. Kita kan selalu di email gitu ya. Ada Italjet, ada apa segala macam. Itu hampir tiap minggu ada yang masuk. Gila gak sih gitu. Jadi aku setiap kali nerima rilis dari Grace ini aja, gila ada iklan lagi, ada sponsor lagi, ada sponsor lagi, ada sponsor lagi. Jadi memang semenjual itu nama Marc Marquez bahkan sampai sekarang gitu ya. Jadi ya sudahlah. Prediksinya bagaimana untuk Portimao? Saya masih 1, 2, 3. Saya akan pegang Francesco Bagnaia, kemudian Jorge Martin dan Brad Binder. Brad Binder ya. Iya. Itu kayak 3 nama itu tinggal kita bolak-balik aja terus sepanjang musim ini. Betul. Emang mereka yang. Nah, tapi kalau Acosta, menurut Mas Joni dengan dia nggak ada pengalaman race MotoGP sama sekali nih, rookie beneran nih kali ini. Kalau di Qatar kan dia hitungannya udah pernah Tesla gitu. Betul. Dia akan bikin kejutan lagi karena nih anak lucu juga gitu. Dia tuh udahlah coba aja gitu. Jadi nggak ada beban apa-apa juga ya, bikin performa yang seru aja gitu. Saya rasa semua sirkuit akan dia coba semaksimal mungkin oleh Pedro Acosta dengan istilahnya ya target tujuannya mendapatkan hasil yang maksimal. Saya rasa dia akan tetap menjadikan komoditas kejutan di MotoGP musim ini. Jangan lewatkan Pedro Acosta deh, barang sekejap pun. Bener, pokoknya jadi yang menarik adalah di musim ini kita harus lihat Marc Marquez. Marc Marquez itu dia selalu bilang bahwa target aku tuh tahun ini nggak muluk-muluk loh, top 5 aja terus. Itu aja sebenarnya. Iya, betul. Seru juga, itu juga. John Mir juga 2020 cuma menang sekali jadi juara dunia ya kan. Dia belajarlah dari John Mir. Pedro Acosta juga nggak boleh dilewatkan, bener kata Mas Joni, karena dia selalu akan bikin kejutan dan nih anak nggak ada takutnya dan dia itu rider yang pinter sekali untuk belajar dari pengalaman. Jadi kalau kayak kemarin tuh di Qatar ditanyakan, kamu sih ngegas mulu abis deh tubannya. Ya nggak apa-apa, berarti nanti kalau aku bisa tahu bahwa gini tuh caranya. Jadi jangan ngebalik begini. Nah dia tuh adalah salah satu rider yang sangat pintar untuk mengevaluasi dirinya sendiri gitu. Dan anaknya juga nggak kebebanan gitu. Jadi yang menarik untuk dilihat dari Acosta tuh itu gitu ya, karena dia Spartan banget. Jadi ini yang bikin
MotoGP 2024 sih menurut aku memang jadi season yang seru gitu ya Mas Joni ya. Amin, Jeng, betul. Karena Oke. kalau kita melihat memang seperti itu kondisinya dan ya lagi-lagi kehadiran Pedro Acosta yang juga notabene pembalap yang muda, kemudian pembalap-pembalap yang senior ini digerogotin, ini benar-benar jadi sangat unik nih. Siapa yang hiu, siapa yang bukan hiu sih, kata gitu, Jeng. Masih pakai tanda belajar latihan gitu ya kan kalau lagi Iya, nyetir mobil kok galak biasanya pelan-pelan itu kamu malah betul. kenceng gimana sih. Aduh, ya udah terima kasih banyak loh Mas Joni. Sama-sama, Pokoknya Jeng. aku ingin juga buat Pedok Crew kita tuh sekarang alhamdulillah udah 93.000 subscriber loh Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedikit lagi. Pokoknya jangan lupa buat like, dikasih komen juga, share. Nanti potongan suara keramiknya juga akan kita tampilkan di sini. Tapi pokoknya harus ikutin Pedok Talk tahun ini karena aku lagi merayu Mas Joni untuk melakukan sesuatu. Pokoknya di tahun ini mudah-mudahan sih tembus ya Mas Joni ya gitu. Pokoknya tungguin aja Amin. deh. Ini tuh impian sejak kita berdua masih siaran di TV, mudah-mudahan bisa kesampaian. Amin. Mudah-mudahan juga ini bisa terrealisasi berkat dukungan dari Ducati Indonesia. Pokoknya tenang Mas Joni, kau akan kubawa kemanapun aku pergi. Gitu, oke. Jangan lupa ya, pokoknya kalau udah 100.000 subscriber akan keluar hadiahnya yaitu official t-shirt dari Peko Banyaya. Akan ada hadiah juga. Sebenarnya tuh aku masih punya hadiah apa coba Mas Joni? Apa, Jeng? Aku tuh punya tanda tangannya Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli loh. Bukannya udah dibuka, Jeng? Apa kita kasih juga? Ya kita pikirin dulu deh kalau udah. Oke. Itu kan yang di amplop, yang ada di tanda tangan di kanvas. Nanti pas di Ducati Indonesia aku bawain ya gitu, aku tunjukin. Kan ada di Oke, kanvas. oke, oke. Oke, 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 Dua oke. loh, ya kan? Barang langka tuh masih ada di aku. Nanti deh kita pertimbangkan ya apakah Ya, aku mau ngasih ke kalian atau enggak. Soalnya naiknya lama sih. Kalau naiknya besok 100.000 aku langsung kasih deh. amin, amin, Ya amin. udah, kalau gitu terima kasih banyak atas perhatiannya Pedokru. Kita nggak lama-lama karena lagi puasa seret kalau ngomongin kepanjangan ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Tentunya kita akan mereview race di Portimao. Sampai ketemu lagi Mas Joni. Sehat-sehat. Sampai ketemu Pedokru. Bye. Sama-sama, Jeng. Bye.